Oh ya. Siap yang Gurunda sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwani fisabilillah, kita berjumpa lagi di Zoom MMCI dan sekarang sedang akan menuju prosesi pengsyahadatan. Dan tadi Gurunda juga menyampaikan seperti yang kita lihat, lemari yang tergantung di atas itu adalah buku-buku tentang akidah Islam yang akan sangat berguna bagi mualaf. Jadi kalau ada yang ingin menyumbangkan bersodakoh buku-buku yang diperlukan untuk umat, terutama untuk mualafah, tafadhol silakan disumbangkan ke MMCI. Alamat menyusul. Sekarang aku langsung aja aku berikan ke MMCI-nya yang ada di Makassar. Tafadhol Prof. Gurunda, peta. Kenapa Kelvin? Sama-sama. Ya, ini. aku serahkan ke yang di Makassar aja untuk ininya apa, untuk di live-nya. Siap. Nanti cek sound ya, cek suara ya. Nah, ini bagus ini suaranya. Iya, karena dekat, belum saya pasang ini, sabar. Oh iya. Aduh. Kalau gini gimana? Kalau gini? Belum. Kalau gini, jelas nggak? Belum. Terbalik. Ya, sambil Belum menunggu dipasang, jelas, kasih tapi yang belum melayani, silakan dipin ya ininya videonya Prof Alwan. Halo, kalau gini gimana? Alhamdulillah Udah, bagus. udah. Lanjut. Jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Gas. Jelas. Aduh. Keren sekali. Suratnya keren. Oi. Yang tadi jelas nggak? Yang tadi? Yang ini juga jelas, yang tadi ini jelas. juga jelas. Coba Kayaknya jelas ini. yang tadi. Jelas yang Iya, tadi. Ini kan saya cabut ya. Sekarang coba saya pasang. Habis itu nanti saya cabut lagi. Karena kalau saya pasang ini nggak bisa kedengar suara kalian. Saya pasang dulu ya. Ya, kita nggak akan ngomong, Prof. Dilanjut aja. Kita nggak akan ngomong. Biar Oke, dipandu saya dari sana aja. Enggak. Dinilai dulu. Nanti takutnya kabelnya salah pasang ini. Saya colok, lalu kalian kasih nilai ya. Saya colok dulu ya. Oke, ini sudah saya colok. Dinilai dulu. Ini sangat bagus. Jelas nggak? Coba suara. Cek. Coba cek 1, 2, 3. Oke, Bagus, alhamdulillah keren. Bagus. Tanggapan. Bagus, ini aku kasih jempol. Bagus. Mantap, suaranya mantap. Suaranya Bang Zuma kedengaran nggak yang tadi? Yang Gurunda, coba lagi Gurunda. Oh, coba lagi ya. Gurundanya. Yang Gurunda. 1 tes. Gurunda nih. Bagus. C. Gurunda ya itu jelas, bagus. Udah lah, Moy. Pin udah live belum? Kedengaran nggak? Ya, kedengeran. Tapi agak gimana gitu, ada gimana gitu ya? Kenapa ya? Yang Bang Zuma gitu yang tadi. Yang Gurunda jelas, Kedengeran nggak? yang Prof Awan agak kecil dari yang tadi. Oh iya, karena saya lepas. Oh. Iya. Oh ya udah, Berarti kalau waktu dipasang lagi ya bagus kayak tadi. waktu dipasang tadi jelas. Oke, Siap, iya betul. Unik Tafadol kalau mau nge-live-in. Udah pada live belum? Oh ya. Kedengaran suara saya? Bagus Kedengaran? banget. Bagus. Jelas. Oke, Kanda Zuma, coba. Ya, cek. Gurunda bagus. Oke. Kencang suaranya. Iya, kameranya hilang. Oh, Ada kita- lagi. Oke, dari Sip, audio stabil untuk yang pegang kamera Kanda ini ya. saksi dulu. Kanda. Saksi pertama dulu kita. Kanda. Ini tiga. Nanti Pak Basuki saksi kedua ya. Dia matikan saja speakernya. Oh, ini. Kameranya taruh di tengah saja atau gimana? Oh, sana ya, Untuk posisi yang dia mantul pas nggak itu. sekarang?
Ya. Kita mulaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang lain-lain sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah yang seperti ini. Kita sekarang ini ada di Pondok IT Nur Maulidah. Ini adalah cikal bakal pesantren yang kita canangkan dan kita mulai dari markas kita di markas MMCI. Dan kalau bisa diperlihatkan, ini kita sekarang ada di ruang perpustakaan pondok, ya. Jadi baik pondok, sekolah, masjid, itu semua namanya Nur Maulidah. Ya. Pondok Nur Maulidah ini pun namanya Pondok IT Nur Maulidah. Ya, di sini biasa santri-santri selesai belajar mereka baca buku. Ya, tidak ada televisi di sini, adanya cuma buku. Jadi mereka bisa banyak belajar. Dan di sini juga banyak buku-buku kristologi. Kita memang kita siapkan buku-buku kristologi supaya bisa jadi sumber rujukan. Jadi teman-teman yang kira-kira tadi Bang Zuma, Ustaz Zuma sudah sampaikan, kalau ada yang ingin sumbang buku, kita terima. Ya, kita sangat masih butuh buku, semakin banyak semakin bagus. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ada saudara kita yang sebentar mungkin akan diperkenalkan juga, mungkin diskusi dengan Ustaz Zuma, itu Bang Roni. Beliau insya Allah hari ini akan mendeklarasikan kesaksian beliau. Ya, beliau ingin bersyahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan ini adalah satu kenikmatan lagi yang Allah berikan, Allah tambahkan lagi saudara buat kita, ya. Mungkin biar tidak biar bisa mempersingkat waktu karena sudah mau menjelang asar juga, kita mungkin dengarkan dulu tausiah singkat dari Bang Zuma sebelum masuk ke proses pensyahadatan. Waktu dan tempat kepada Anda saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta taslim senantiasa Prof. Coba di Japri aja beliaunya. Co-host kan bisa membuka sedikit lagi mencapai sarjana ya. S1 lulusan teolog. Dinda mungkin bisa dikasih mikrofon ke beliau. Oh, siap. Ya. Termasuk ibu yang di sebelah beliau itu. Kebetulan beliau berdua ini pernah satu sekolah, satu kampus. Ya, dalam mengkaji ilmu teolog. Namun
disambat sama hidayah. Ya, keburu hidayah itu datang. Jadi adalah satu kebanggaan sahabat-sahabat yang ingin bersyahadat pada hari ini itu adalah calon sarjana teolog. Alhamdulillah beliau didampingi oleh temannya juga. Beliau adalah calon sarjana teolog juga yang dua-duanya alhamdulillah mendapatkan kebenaran setelah mengkaji daripada Bible itu sendiri secara formal. Nah, setelah ini kenapa kami umat Islam itu teman-teman kristolog, ada Petalempo, ada Dindalwan, itu selalu mengajak orang untuk selalu melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap misi-misi di luar sana. Karena amanah Al-Quran. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Jadi kita harus melakukan perlawanan besar terhadap misi-misi orang yang ingin memurtadkan umat Islam. Kita melawan mereka dengan jihad yang besar, itu artinya kita lawan mereka dengan Al-Quran. Bukan dengan peperangan secara fisik, tapi kita lawan mereka dengan Al-Quran. Itu amanah Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian mungkin kita semua ingin tahu, sahabat saya ini, apa sebenarnya yang menarik dari Islam gitu. Karena tentu Anda ingin meninggalkan agama di mana Anda mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, waktu, belajar. Begitu mau lulus sarjana teolog, justru Anda menjadi muslim gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan sahabat saya tertarik Islam gitu? Perbandingan dari Alkitab Ya. sama Al-Quran beda. Oh ya, Alkitab dalam arti kata Bible ya, Bible. Dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu itu banyak perbedaan-perbedaan kata. Maka ada yang double. Dan itu memang materi pembelajaran di tempat. Iya, itu materi teologi ya. Ya, terus. Banyak yang saya dapati yang dari Matius masuk ke Lukas, Yohanes, itu bisa di sini bilang A, nanti masuk di kitab yang ayat B, jawabnya B, nanti ke C lagi. Ya, contoh kasus di dalam Matius 10 nomor 34, 35, 36. Ya. Nanti dia muncul lagi di ayat lain. Dikatakan gini, bukankah tertulis di dalam kitab Taurat bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Iya. Dia katakan di Taurat, tapi ternyata tertulisnya di Mazmur. Iya. Yang kayak gitu kan? Iya. Nah itu dia. Makanya kemarin siapa namanya? Sopatu siapa? Belum kenal juga. Itu si Christine. Iya. Ketika ditanya tentang Markus 16, dia sampai ini apa namanya itu ya? Ngamuk. Dia nggak bisa menunjukkan. Dia kejang-kejang. Dia sampaikan ada ribuan manuskrip kata dia yang tidak bisa ada kodeks-kodeks yang belum ditemukan dan dia sementara mencari. Karena tiap Injil itu berbeda-beda maknanya. Iya. Ada yang satu. Iya. Jadi Anda dalam proses belajar mencari kebenaran untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk, ternyata Anda bukan menemukan kebenaran, tapi Anda menemukan kesalahan. Iya, pembenaran saya dapat, bukan kebenaran. Oh, pembenaran. Subhanallah. Dan itu juga terjadi sama Ibu ya? Iya. Kalau Ibu apa alasannya ninggalin perguruan tinggi padahal sudah mau sarjana? Karena jilbab. Jilbab. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya memang selama ini. Kok perempuan di Muslim, di Islam, kalau pergi beribadah ke masjid, bagiannya spesial, khusus. Kenapa kalau yang non-Muslim, bagiannya umum gitu, bahkan tidak ada perbedaan antara mau pergi beribadah atau pergi ke pasar atau pergi ke mall atau pergi ke. Tapi bagaimana dengan dalil yang ada di Timotius, Efesus yang mengatakan tudungilah rambutmu? Iya itu. Ya, ini yang ini kayak masuk ke Islam ini kan ditudungin kan hijab. Iya. Berarti mereka ada tertulis, mereka tidak amalkan. Ya, yang tertulis tidak diamalkan, yang tidak tertulis diamalkan. Saya berani katakan perempuan-perempuan di luar Muslim sama sekali tidak mengamalkan. Karena waktu saya menerima hidayah,
pada 2016 bulan Juni, di situ saya ada dikasih perbandingan antara kitab Bible, Injil dengan Al-Quran. Iya. Di situ dikatakan seorang perempuan beribadah itu dikatakan di kitab Injil, seorang di Perjanjian Baru, seorang perempuan beribadah itu tidak mengepang-ngepang rambutnya dan tidak mengenakan perhiasan berlebih-lebihan. Lalu di kitab Al-Quran, di Al-Quran dikatakan bahwa seorang perempuan wajib menutupi aurat. Tidak dikatakan juga jilbab. Cuma dibilang di situ ditegaskan dalam, saya lihat di situ huruf kapital wajib. Kata wajib itu huruf kapital, wajib menutupi auratnya. Nah, di situ saya lihat apa benang merahnya antara kitab Perjanjian Baru ini yang sebelah kiri saya sama Al-Quran ini. Mengapa satu kesatuan tetapi masih ada sekat yang belum bisa menyatu. Padahal kalau saya perhatikan, saya amati, ini satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Karena di situ ada kata beribadah. Nah, jadi situ saya dapat, oh ternyata betul perempuan yang mengenakan pakaian muslimah syar'i itu memang tidak kelihatan rambutnya dan tidak memakai perhiasan. Sama seperti Bunda Maria ya. Sama seperti Bunda Maria. Nah, ini saya tidak bisa bayangkan kalau ibu ini tetap lanjut S1, S2 teolog, pasti kita berhadapan, Bu. Karena saya lihat dari retorika penyampaiannya, wah lawan saya ini cocok ini. Alhamdulillah ibu sudah berpihak pada agama yang benar. Cuman satu pertanyaan lagi dari saya sebelum kita masuk proses persyahadatan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa di dalam kitab yang asalnya Septuaginta, kemudian masuk ke berbagai macam bahasa di dunia, itu terdapat kesalahan-kesalahan fatal yang tidak bisa kemudian dimaafkan. Karena yang namanya kalamullah, bahasa Allah itu tidak mungkin keliru. Nah, poin penilaiannya adalah bagaimana ketika Allah memberikan kesaksian terhadap makhluk lain, ini Adam lain daripada kalian. Ini punya akal. Ini punya insting. Nah, insting itulah yang kemudian kita gunakan untuk menelaah mana firman Tuhan, mana kitab clipping. Nah, kemudian kenapa lari ke Islam, Pak? Kenapa nggak ke Hindu, ke Buddha, atau yang tadinya Protestan mungkin ke Saksi Yehova? Kenapa harus Islam? Nah, dulu di lingkungan kampus, kebanyakan kliennya sama orang Muslim. Nah, mungkin ada esensial yang Anda temukan dari kebenaran dari Al-Quran atau setelah Anda memperbandingkan dengan kitab sebelumnya. Bandingkan kitab sama Al-Quran, banyak sekali perbedaannya, Ustaz. Terus kenapa harus memilih Islam? Kenapa tidak milih kitab Mahabharata atau? Nah, dari kitab kan dibilang Yesus itu Tuhan. Kadang di kitab sendiri tulis Yesus itu kan cuma utusan. Ya. Berkesesuaian dengan Al-Quran. Ya. Nah, mungkin besok hari kalau ditanya, kenapa Anda harus memilih Islam? Karena Yesus itu Islam. Iya. Yesus itu Muslim. Lalu kemudian di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus itu ngancam kepada orang Yahudi, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Nah, tapi itu tidak terlalu ini. Yang paling kuat itu di Yohanes 14 nomor 26. Ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Berarti ketika ada orang datang, ucapan-ucapan Yesus yang tinta merah itu akan diulangi kembali. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya kan? Nah, ketika Kristen itu muncul, bukan mengingatkan perkataan Yesus, tapi membantah semua perkataan Yesus. Benar? Berarti Roh Kudusnya di mana? Di Al-Quran atau di Perjanjian Baru? Di Al-Quran, Anda sehat. Semua perkataan yang ada tinta merah di dalam Perjanjian Baru, itu terulang kembali. Poin-poinnya, ya, esensi daripada tauhid itu kembali di Al-Quran. Sesungguhnya Isa itu adalah pertanda bagi Bani Israel, kami beri mereka mujizat kenabian dan seterusnya. Ya kan? Jadi sudah benar alasan Bapak menerima Islam karena Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat.
Ya, saya kira begitu, Dindalwan. Ya, mungkin Ya. saya tambahkan sedikit ya perkenalan ke ibu ini. Jadi ini buat pelajaran buat seluruh kaum muslimin ya. Saya kenal beliau ini dan dengar ceritanya itu. Saya merasa cemburu karena beliau itu muallaf tapi anaknya itu sekarang sudah mau hafiz Quran dan baru belajar hafiz berapa lama? Sekarang dari 2017, sekarang baru genap mau 5 tahun. Mau 5 tahun dan anaknya juga muallaf. Itu anaknya juga muallaf. Jadi buat orang tua di sana yang di luar sana, jangan mau kalah ya. Mentang-mentang kalian lahir sudah Islam dari awal, startnya duluan, ini ketinggalan. Ya, dan kita doakan semoga anaknya pulang hafiz dan nanti gabung di MMCI kan. Amin, amin, amin. Ya, kita berharap demikian. Insyaallah. Oke, sekarang mungkin kita masuk di prosesi pensyahadatan. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak. Oh, dari siapa? Dari Lagi, Pak Ustadz, boleh? boleh. Mau dua juga. Di situ dikatakan dalam kitab Bible, ya, bahwa Yesus itu menggenapi, Ya, bukan menyempurnakan. ya, Namun di Al-Quran, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan. menyempurnakan. Dan itu saya imani dan yakini sampai sekarang, Oke. walaupun antara hati dan pikiran masih melihat spion ke belakang, namun hati tetap teguh di dalam Islam. Oke. Saya satu lagi, Ibu. Enggak, beliau biar dikasih mic-nya ke Ibu. Ya, saya satu. Kalau Ibu mengatakan Yesus itu menggenapi, Iya, tidak melengkapi. tidak Sekarang menyempurnakan. pertanyaan, ya, tidak menyempurnakan. Sekarang pertanyaan saya, apakah agama tetangga kita itu menggenapi atau membengkokkan? Menggenapi, Bukan Yesusnya, oh enggak, Tapi- sama sekali tidak, sama sekali. membengkokkan. Malah mereka membengkokkan karena dari tafsir Alkitab ke sininya sampai, karena kami menempuh pendidikan teologi bukan 1-2 tahun, bukan tingkatan sarjana muda, namun 5 tahun, full 5 tahun kami. Jadi di situ dilihat apa pengalaman saya itu hermeneutik itu diartikan diartikan melalui pribadi masing-masing. Suka-suka lo. Ya, ya dengan kasarnya seenak Iya. pribadi. Saya enak EDW Ya. gitu. Jadi tidak ada pertanggungjawaban secara objektif, hanya subjektif. Itu Iya. saja, Pak Ustadz. Oke, datanya di sini, Bu. Datanya di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang mengajarkan, mengurangi barang setitik pun, meski yang paling terkecil, Iya. sebelum langit dan bumi lenyap, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk, tapi yang paling terendah alias neraka. Betul ya? Iya, Nah, betul. ketika kemudian dikatakan digenapi, apa yang terjadi? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Itu menggenapi atau dibengkokkan? Kalau menurut yang saya pelajari, Pak Ustadz, secara pribadi, dari bapak-bapak gereja sudah ada pembengkokan. Nah, Dari bapak-bapak gereja. Ibu ini sehat. Ya. Itu yang saya pelajari. Ya, Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih banyak. Jadi semua sudah jelas sekarang para sahabat sekalian. Kalau kemarin-kemarin itu yang kita syahadatkan hanya karena nonton YouTube. Ini sekarang hadir di tengah-tengah kita ini adalah calon-calon sarjana teologi yang seandainya dia lulus sarjana, maka dia akan selalu berhadapan dengan kita setiap hari. Alhamdulillah, kita dalam barisan yang sama, kembali kemudian mengajak apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, agar hanya menyembah kepada satu Tuhan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu bahasa Ibrani-nya. Ya, saya kira gitu deh. Iya. Jadi luar biasa ya. Ini sangat mencerahkan. Jadi dari dua penyampaian tadi bahwa masuk Islam itu betul-betul karena mempelajari. Bukan karena ada yang kalau murtad itu lihat kaki di langit. Iya. Bahkan ada yang murtad gara-gara mohon maaf Tuhannya Yesus datang di kosnya tidur 5 malam.
Malam terakhir katanya Yesus bawa lari kasurnya. Ada yang katanya airnya ndak jalan, Yesus datang jalankan air. Allahu Akbar. Kita tidak ini, kita istilahnya itu persaksian mereka ya sudah kita. Padahal Yesus mengatakan, jika ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ada kan? Ada. Oke. Iya, baik. Iya, dan saya pikir bisa kita langsung ke prosesi mu'allaf ya. Oke, mungkin maju ke depan sini. Roni langsung berhadapan dengan pendamping pensyahadatnya. Ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, ini ada surat pernyataan ya. Ini ditandatangani langsung oleh beliau bahwa ini tidak ada paksaan. Ya. Tidak ada paksaan di dalam Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Beliau dengan kesadaran sendiri ingin masuk ke dalam Islam. Dikasih mikrofonnya, Dek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara Roni Rompas, sebelum kita prosesi persyahadatan, apakah saudara masuk Islam karena ada yang memaksakan? Tidak ada yang pasti, Pak Ustadz. Tapi murni karena Dari hati sendiri murni. menemukan kebenaran di dalam Islam. Iya. Setelah memeluk agama Islam, maukah Anda kemudian berada di garis depan untuk kemudian membentengi agama Islam ini dari rongrongan misionaris, terkhusus kepada anak istri saudara? Insya Allah, Pak Ustadz. Karena yang kemarin 2 tahun lalu masuk Islam. Alhamdulillah. Anak pertama? Iya. Masya Allah. Anak kedua? Yang kedua sementara menjajaki proses. Iya. Kita doakan. Iya. Saya dengar saudara Roni Rampas ini keluarganya, orang tuanya itu aktivis gereja semua, betul? Iya. Pendeta, pastor? Pendeta. Yang pendeta siapa? Om. Oh, Om dari Bapak. saudara Bapak. Iya. Saudara. Setelah tahu Anda bersyahadat, ada reaksi? Saya Kucil. dibuang. Dibuang? Iya. Ya, itu biasalah itu terjadi. Jadi benar hari ini disaksikan oleh sahabat-sahabat kita bersyahadat ya. Pak Ustadz. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu Shallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Mana? Sah. Sah. Alhamdulillah, masya Allah. Sah. Jadi, Allahu secara Akbar. resmi, Allahu ya, Akbar. kita sekarang Allahu Akbar. ya, tugas sahabat sekarang itu adalah mendatangi majelis-majelis, termasuk di sini, termasuk di sini. Jadi kita amanahkan jangan berpisah dengan orang-orang yang cinta terhadap masjid, cinta terhadap Al-Quran, ya, karena banyak yang kita syahadatkan, tapi mereka susah untuk istiqomah oleh karena adanya pengaruh-pengaruh yang senantiasa selalu dari luar. Ya, karena itulah kemudian kami berharap apapun masalah yang ada di luar sampaikan kepada kami. Beliau ada di sini, ada Puang, ada teman-teman yang bisa membantu apapun masalahnya. Ya minimal kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya, ini mungkin ada cenderamata dari MMCI, ya. Masya Allah. Ini demi ini berapa jam ke Mekah? Karena Bapak ini langsung dibeli di Mekah dengan kurma. Kalau bisa ini kurma yang dimakan, jadi jimat. Nggak bisa. Masya Allah. Sekali lagi, ternyata dia tahu. Silakan, ini dari Puang dan MCI, silakan ya. Silakan. Oke, Syah. Ya. Ada yang mau berfoto sama beliau?
mungkin. Iya demikianlah mungkin teman-teman yang melive-kan juga Mungkin acara ada ini. sepatah dua kata. Ya. Mungkin ada. Ya demikianlah mungkin yang kita sudah sampaikan bahwa kita sudah saksikan sama-sama proses pensyahadatan dari saudara Roni Rompas. Tadi kita lihat ya bahwa hasil dari masuk Islam ini ya beliau harus siap dibuang ya, jatuh-jatuhnya dibuang. Ya semoga Allah yang ambil gitu. Oke, hilang saudara yang lain, dapat saudara-saudara yang baru, insya Allah. Mungkin demikian teman-teman yang dirahmati Allah di live. Mungkin kita akan selesaikan live-nya. Yang terakhir, bagi teman-teman yang mau sumbang buku nanti bisa dihubungi admin dari, iya kan ya? Iya. Mungkin mau sumbang buku. Diinfokan juga istri beliau lagi di off-night. Oh iya, istri beliau sekarang lagi buka diopname di rumah. Iya, itulah. Karena nggak ada BPJS ya. Ya jadi Teman-teman yang ingin berinfak sedekah. Ya, jadi teman-teman yang ingin berinfak bersedekah bisa lewat MMCI. Angka terakhir 111. 111 ya? Iya. Ya, 111. Jadi yang ingin infak ya ke MMCI khusus untuk mualaf secara global saja ya, Anda ya. Iya. Itu bisa di MMCI tapi kasih kode 111 di belakang. Ya, rencana juga kita ada program donasi beras. Iya. Jadi kegiatan rutin kita ingin ada pengajian bulanan. Ya karena tadi saya ngobrol dengan ibu yang sudah duluan mualaf itu yang dibutuhkan sebenarnya siraman rohani. susu ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa tidak cuma siraman rohani juga, tapi ya kalau ada kita bisa berikan juga donasi itu malah lebih bagus karena saudara-saudari kita yang mualaf itu ya selain daripada yang hadir di sini itu banyak dalam kondisi yang memang butuh pertolongan ya. Mereka ambil masuk Islam itu pengorbanan ya. Ada yang harus suaminya sakit dan dia harus rawat sendiri karena keluarganya tidak mau bantu. Ya itulah mudah-mudahan. Jadi dia di rumah ya? Ya kalau sekarang ini istrinya diopname di rumah. Iya. Ya kalau yang lain ada yang butuh tabung itu setiap hari. Ya, dan ini adalah ujian-ujian yang Allah berikan. Tapi insya Allah itu akan ada jalan dan mudah-mudahan dengan kelapangan rezeki daripada yang nonton semua itu bisa kita saling bahu-membahu ya, saling bantu-membantu agar meringankan beban-beban saudara-saudari kita. Demikian saya tutup dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.